Dan untuk mengetahui penanganan pasca erupsi Gunung Semeru sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono. Selamat malam Pak Agus, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen, Alhamdulillah kabar baik. Ya Pak Agus, ini sekolah sudah mulai tatap muka. Nah sejauh mana ini warga bisa beraktivitas secara normal pasca erupsi? Ya, eh, hari ini pemerintah Kabupaten Lumajang berkebijakan untuk sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Pronojiwo yang tempatnya digunakan sebagai penampungan pengungsi. Hari ini Senin tanggal 24 November sudah kita berlakukan lagi pembelajaran. Untuk di SMP Negeri 2 Pronojiwo, kebetulan memang kelasnya kecil, yaitu kelas 7 itu hanya ada satu rombongan belajar, kemudian kelas 8 ada 2 rombel, dan kelas 8 ada 2 rombel, sehingga dalam satu SMP itu ada 5 rombongan belajar. Ditempatkan di 3 lokal, sementara yang lain kita pergunakan untuk menampung warga yang masih mengungsi. Sampai dengan sore tadi jam 16.00 terdata pengungsi yang berada di SMP Negeri 2 Pronojiwo sejumlah 373 dan total yang termasuk yang ada di SD Negeri 04, Sebetulan 04 itu ada 45 orang sore tadi, tapi biasanya malam itu bertambah. Dan yang untuk di SD Supeturang 2 yang terkena APG kemarin yang habis total bangunannya itu ada sekitar 93 siswa. Kemudian yang di SD Supeturang 04 kita gabung di SD Negeri Supeturang 1. Jadi 3 SD bergabung di SD Supeturang 01. Demikian Mbak Valen. Baik, Pak Agus, ini kalau dengan rencana relokasi warga korban erupsi ini selanjutnya apakah sudah ada update-nya Pak? Karena ini kan juga kami melihat di sekolah-sekolah tadi ada siswa yang bahkan tidak menggunakan seragam yang sama. Artinya ini kan sebenarnya siswa tidak bisa menggunakan seragamnya karena seragamnya juga kemarin terdampak erupsi ya. Bahkan rumahnya juga ada data yang mengatakan 21 rumah ini roboh, hancur. Kemudian 1 SD Negeri Supiturang 2 itu bahkan tidak bisa digunakan. Nah langkah relokasinya, update-nya seperti apa Pak? Ya, warga yang mengungsi berada di SD Supeturang 4 maupun di SMP Negeri 02 ini sebenarnya mereka sebagian besar korban erupsi 4 Desember 2021 yang sebagian besar itu sudah memiliki hunian tetap yang sudah dibangunkan pemerintah pusat melalui Kementerian PU tahun 2022 yang lalu. Tapi pada saat kejadian sebagian besar warga ini sedang berkebun di tempat yang lama. Sehingga nanti diharapkan kami sedang menghimbau seluruh warga yang di pengungsian yang sudah memiliki hunian tetap tahun 2022, kami himbau untuk kembali menempati rumah hunian tetap yang sudah disiapkan oleh pemerintah tahun 2022 yang lalu. Kemudian untuk yang belum memiliki rumah yang tahun 2022 tidak terdampak erupsi, 19 November kemarin terdampak erupsi sekitar 22 kepala keluarga tadi, pemerintah Kabupaten Lumajang, Ibu Bupati Lumajang sudah bersurat kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian PU, dan Kementerian dan PNBP, kita mengajukan lahan PPKH miliknya Kementerian Kehutanan yang berada di Kecamatan Pronojiwo. Ada 4 lokasi yang kami usulkan, yaitu di Desa Supeturang ada 2 lokasi, kemudian di Desa Ororombo juga ada 2 lokasi. Kami tentu menunggu kebijakan dari Kementerian Kehutanan mana nanti yang dimungkinkan untuk ditempati sebagai lahan relokasi hunian para pengungsi yang terdampak erupsi kemarin itu. Oke, berarti sudah ada lahan relokasi meskipun masih ada beberapa titik yang sedang diusahakan pemerintah. Tapi Pak, singkat saja, di lahan relokasi ini juga sudah terdapat fasilitas umum, salah satunya adalah sekolah ya Pak ya. Karena ya harapannya lokasi relokasi itu ya sudah memenuhi kebutuhan warga di sana, termasuk salah satunya adalah pendidikan, sekolah yang dekat dengan permukiman warga. Ya, kalau lahan perhutani ini tentu adalah lahan PPKH, jadi lahan perhutanan yang dikerjakan di garap masyarakat. Tentu harapan kami nanti dari 4 lokasi ini yang diizinkan oleh Kementerian Kehutanan akan kita pilih yang paling dekat dengan pemukiman penduduk yang lain. Insya Allah 4 lokasi yang ada kami usulkan ini
tidak terlalu jauh dengan jalan raya dan juga tidak Baik. terlalu jauh dengan lokasi SD yang sudah ada. Oke, yang jelas juga tidak mematahkan atau tidak memutus mata pencaharian warga yang hingga kini mungkin menjadi kegalauan mereka tempat mengungsi, kemudian meskipun masih cuaca masih buruk, mereka memilih untuk kembali ke rumahnya karena perkebunannya masih ada di sana. Terima kasih sebelumnya Benar. Pak sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Bapak Agus Triyono. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Valen, selamat malam. Selamat malam.